Halo, selamat malam teman-teman. Kita review ya untuk ke pasar market di IDX hari ini tanggal Selasa 15 Desember 2020. Di layar itu terlihat pergerakan daripada market di Amerika ya. S&P, kemudian tiga market utama, ada S&P, kemudian Nasdaq, kemudian Dow Jones, semuanya rebound ya. hari ini tanggal 15 waktu Amerika atau 15 malam waktu Indonesia Barat. Ya itu untuk kemarin juga memang perdagangan hari kemarin di IDX ya teman-teman, di IDX terjadi juga koreksi di market di IDX ya teman-teman. IDX sudah naik ke level 6010, sementara perdagangan hari Selasa tadi siang ya, itu terkoreksi hanya 0,04%, di mana memang market masih sideways, antara lain menunggu, masih berekspektasi pada kepastian daripada vaksin, dan juga berita atau euforia yang masih belum ada kepastian tentang rencana QE atau quantitative easing daripada pemerintah Amerika Serikat. Walaupun harapan QE dari sisi pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang ini masih dipegang oleh Donald Trump, itu masih belum jelas, dalam artian QE ini diarahkan untuk pemulihan dengan pelonggaran daripada likuiditas di market ya, termasuk juga ada rencana untuk FOMC di Desember ini terjadi penurunan cut rate ya, penurunan rate di sisi daripada the Fed. Jadi beritanya saat ini masih ada harapan dovish untuk the Fed, karena kepastiannya masih saling menunggu hal-hal yang mungkin bisa sangat mempengaruhi market, terutama memang kalau kejadian kembali suku bunga the Fed akan di-cut paling tidak 25 basis point ya, sehingga itu akan melakukan boosting, bisa menjadi boosting untuk ke market di Amerika terutama, dan berefek juga ke dunia, karena memang kelonggaran likuiditas akan dibanjiri oleh banyaknya dolar beredar di market, sehingga akan memudahkan untuk sektor real dan juga perbankan untuk bisa memanfaatkan situasi ini. Setidaknya hal ini dimulai euforia di 2021 ya, 2021 setidaknya di semester di kuartal pertama. Kita akan lihat apakah memang di kuartal pertama nanti QE yang digadang-gadang menjadi euforia dari market di US bisa berpengaruh terutama ke Indonesia. Artinya Indonesia akan dibanjiri oleh kemungkinan banjiri oleh inflow dengan dengan pelonggaran likuiditas. Artinya dana-dana yang tersimpan di bank-bank Amerika Serikat itu akan di-cut secara rate-nya, sehingga diharapkan dana tersebut bisa bisa mengalir ke negara-negara di luar Amerika Serikat, sehingga ini akan memboosting harapan-harapan untuk setidaknya di market portofolio seperti IHSG ataupun di Asia Pasifik akan berpengaruh. Walaupun memang untuk bisa masuk ke sektor FDI
ini perlu apa namanya, perlu sesuatu yang lebih dari pemerintah untuk bisa aliran dana tersebut masuk ke FDI. Tetapi paling tidak untuk memboost market ini akan sangat positif setidaknya di di kuartal pertama 2021 ya teman-teman. Kita ambil contohnya tadi siang market bergerak koreksi hanya 0,04%, tetapi net foreign buy atau dana asing masuk ke market itu lumayan besar ya, setengah triliun, 550 miliar atau 550 billion itu di reguler, sedangkan di all market hampir 1 triliun yaitu 836 miliar, sehingga ini menjadi presiden yang bagus bagi market Indonesia. Setidaknya ini akan bisa memboosting ekonomi secara lebih terkonsep bagaimana untuk memulai tahun depan 2021 dengan perbaikan dari minimalisasi efek COVID-19 dan juga bagaimana menata permodalan yang akan membanjiri market Indonesia. Dan ini menjadi PR tertentu bagi pemerintah Indonesia. Setidaknya gelontoran likuiditas yang longgar itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk pertama sektor real, kemudian pastinya akan menguatkan perbankan sehingga perbankan juga akan bisa melakukan relaksasi kredit ya, kemudian penetrasi kredit dengan pertumbuhan kredit yang kembali normal, katakan di atas 12% atau 13%, atau syukur-syukur di atas 15%, karena kredit di tahun 2020 sangat buruk, yaitu di bawah 10%. Ini adalah pencapaian yang sangat buruk dari perbankan Indonesia dari sisi penyaluran kredit. Mungkin saat di awal-awal pandemi karena memang pengetatan likuiditas, tetapi di semester 4 Desember karena ada program pemulihan ekonomi nasional, sehingga pelan-pelan penyaluran kredit oleh perbankan nasional bisa dibuka kembali, walaupun memang itu didorong oleh penurunan BI rate ya ke 25 basis point dan sangat signifikan menjadi 50 basis point, sehingga itu akan memberikan tekanan kepada perbankan mau tidak mau untuk bisa menyalurkan kredit ke sektor produktif atau sektor real. Nah, itu salah satunya, artinya banjiran market yang masuk ke IHSG lumayan tinggi ya. Kita akan lihat dalam 1 minggu apakah ini untuk hari ini ya, tanggal 15 teman-teman, bahwa market sudah dibanjiri 550 miliar untuk net foreign buy, artinya dana asing yang masuk ke market. Dana asing yang masuk ke market ini adalah istilah bahwa terjadi transaksi yang dilakukan oleh asing dalam sisi pembelian ya, pembelian surat berharga. Kalau di regular market pada saham-saham tertentu ataupun surat berharga tertentu, sedangkan all market adalah banyak sekali yang bisa dilakukan transaksi untuk regular market. Bisa juga di ETF, bisa juga di bonds, bisa juga di produk lainnya, karena Bursa Efek Indonesia saat ini mempunyai banyak produk, sehingga pilihan-pilihan ketika inflow menjadi lebih variatif, terutama dana-dana asing yang masuk ke market ya. Teman-teman, kita sedikit mengalami gangguan ya dalam hal ini, bahwasanya memang kita bahas tadi market
sangat prospektif ya dari sisi gelontoran dana-dana asing yang masuk ke ISG, walaupun memang ini perlu pencermatan dalam arti bahwa dana-dana yang masuk dari asing ini memang tiap tahun juga rollingannya seperti ini, tetapi memang ada euforia bahwa terjadi QE, quantitative easing. Artinya quantitative easing adalah sebenarnya dimungkinkan bahwa bank sentral bisa menggelontorkan dana ke luar negeri. Dalam hal ini The Fed bisa lakukan pembelian surat-surat berharga, surat utang negara tertentu dengan transaksi dolarnya ke negara-negara di luar Amerika Serikat. Itu QE secara normatif. Nah, di samping QE artinya ada inflow atau dana masuk ke negara tertentu, maka suatu saat nanti pasti dana itu akan kembali ditarik oleh pemiliknya kembali ke Amerika Serikat, karena memang ada kebutuhan mungkin daripada dolar itu setidaknya untuk kembali mengetatkan likuiditas. Salah satunya dengan kenaikan rate, tapi untuk kenaikan rate mungkin agak sedikit panjang ya, artinya kenaikan rate kemudian dolar kembali lagi balik ke kampungnya, ke Amerika Serikat, itu istilahnya namanya tapering off ya, istilahnya namanya tapering off. QE inflow, sedangkan tapering off adalah outflow, katakan seperti itu. Artinya likuiditas yang longgar, kemudian terjadi likuiditas yang ketat, sehingga market juga akan kembali terkoreksi, katakan seperti itu, karena kebijakan yang memang ada waktunya tertentu, sehingga market bisa terpengaruh untuk hal tersebut. Ya teman-teman, kita untuk preview kita hari ini untuk kemarin ya, stock pick kita itu tanggal 15 Desember itu kita ada 3 stock pick ya teman-teman, ada Wika, kemudian SIMP dan juga WSBP. Wika di LQ, kemudian SIMP di Kompas 100 ataupun di saham lapis 2, kemudian WSBP juga ada di Kompas. Jadi tidak ada saham yang penny ya, atau saham gorengan katakan untuk stock pick kemarin. Ya, ini Wika, kemudian SIMP dan juga WSBP juga akan terpengaruh oleh situasi daripada ISG secara keseluruhan. Kalau kita lihat kemarin memang kecenderungannya masih menghadapi kesulitan, dalam arti memang karena kondisi ISG sangat tricky ya untuk tanggal 15, artinya ada koreksi, di mana koreksi itu ternyata memang sepertinya dilakukan oleh domestik. Buktinya dana asing masuk, tetapi ISG terjadi koreksi, berarti terjadi penjualan ataupun net sale yang dilakukan oleh domestik, sedangkan asing bisa melakukan net buy. Ya, sambil santai teman-teman, kita juga nanti akan coba tracking dari sisi performan ataupun dari sisi hal tentang stock pick kemarin ya, dari Wika, kemudian SIMP dan WSBP. Kami ingatkan kembali untuk teman-teman bisa juga konsultasi ataupun discuss dengan kita tentang trading dan investasi, bisa melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kita coba free untuk 7 kali 24 jam, tetapi hanya only chat ya, hanya chat, dan kita akan coba berusaha secara 24 jam untuk bisa merespon konsultasi, diskusi atau pertanyaan atau apapun dari teman-teman.
Ya, untuk ke WK ini kita ambil secara outlook bahwa memang Wijaya Karya sebagai perusahaan BUMN di di sektor infrastruktur ya, ini mempunyai prospek yang bagus, artinya harga masih di bawah valuasi, sedikit mendekati nilai valuasi, tetapi secara prospek ke depan setidaknya untuk tahun 2021 sektor yang dimainkan oleh Wika ini akan sangat berpengaruh karena pemerintah Indonesia yang menangguhkan proyek-proyek infrastrukturnya di tahun 2020 akan kembali dilanjutkan atau ditingkatkan bahkan secara year on year ya, karena memang di tahun 2020 pelaksanaan infrastruktur sangat kecil, sehingga pasti akan melebihi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk sektor infrastruktur itu lebih besar lagi di tahun 2021, artinya akan digenjot untuk penanganan sektor infrastruktur. Artinya Wika secara long term paling tidak di 2021 mempunyai prospek yang sangat bagus. Mungkin ranknya bisa ke 2.700 sampai ke 3.100 untuk WK sendiri. Ini long term setidaknya di kuartal 4 2021 ataupun di kuartal pertama 2022. Kemudian SIMP ya. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang agro, di produsen ataupun di pengolahan produk atau produk turunan daripada agrikultur kelapa sawit ya teman-teman. Salim Infomas ini SIMP. Nah, memang SIMP ini adalah saham yang sudah lama juga bertengger ada di IDX ya. Jadi teman-teman yang sudah lama tidak kaget dengan saham ini. Artinya untuk masa pandemi tahun 2020 katakan komoditas di kelapa sawit memang sangat tertekan sekali karena memang kebutuhan daripada market itu sendiri mengalami penurunan ya, karena memang pandemi ini sangat mengganggu dari sisi permintaan ya, terutama permintaan dari China dan juga dari Eropa, sehingga penurunan penjualan daripada produk-produk komoditas terutama di kelapa sawit berdampak negatif terhadap kinerja daripada perusahaan. Tetapi mulai akhir kuartal ke-3 sampai memasuki kuartal ke-4 2020 karena penurunan kasus COVID dan juga harapan adanya vaksin, kemudian juga harapan adanya perbaikan dengan stimulus QE dan juga beberapa hal tentang kebijakan tentang suku bunga di beberapa negara dan juga suku bunga di Indonesia. Ini secara prospek jangka panjang produk kelapa sawit akan lebih prospektif setidaknya di semester 3 tahun 2021 ya teman-teman, karena semester 3 itu rebound setelah semester 2 untuk kebutuhan dalam negeri dipengaruhi oleh bulan Ramadan dan juga Lebaran ya di semester 2, sehingga produk-produk yang berkaitan dengan kelapa sawit, CPO dan sebagainya akan kembali tinggi. Kemudian juga ada program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dari kapasitas quality ya, quality capacity dari B20 kemarin 2019 menjadi sekarang dinaikkan setidaknya ke B50.
Jadi 50% bauran daripada biodiesel dengan BBM ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada minyak secara impor ya, dan ini setidaknya bisa mempengaruhi, walaupun kecil masih, karena produksi bauran atau B20 juga sangat kecil, sehingga pengaruh ke CAD, current account deficit, masih sangat kecil. Kemudian juga dari sisi ekspor di produk sawit ini ada perbaikan daripada persepsi negara-negara di Eropa, karena memang negara-negara Eropa sudah mulai firm ya, artinya produk sawit Indonesia ya ini sudah mulai mau gitu ya, industrinya secara bersama-sama memperhatikan lingkungan secara lebih terintegrasi ya, karena ini adalah sesuatu permintaan khusus daripada negara-negara Eropa. Kalau Indonesia mau jual produk sawitnya ke Eropa, maka standarisasi mutu lingkungan atau lingkungan hidup dari sisi permintaan Eropa ini mulai bisa diakomodir oleh, setidaknya pemerintah Indonesia sudah mulai mengakomodir bahwa respon adanya kerusakan lingkungan dengan adanya sawit ini tidak mutlak. Artinya pemerintah Indonesia berusaha untuk meyakinkan bahwa setiap sesuatu kerusakan lingkungan maka akan dilakukan perbaikan dari sisi peraturan dan juga ketegasan dalam hal penegakan hukum, sehingga produk sawit dan turunannya tidak terkatung-katung dari sisi bagaimana memproduksi CPO dan lain sebagainya ini terus dinaungi oleh niat dari beberapa pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungan hidup. Kemudian WSBP ya, Waskita Beton Precast, ini adalah industri dasar ya teman-teman, yang akan menopang daripada laju industri infrastruktur ya secara keseluruhan, karena memang di 2020 praktis dengan ditundanya beberapa proyek strategi nasional ini sangat mempengaruhi daripada produksi pendukung daripada kegiatan infrastruktur, sehingga mempengaruhi tertekannya penjualan daripada salah satunya produk infrastruktur yang diproduksi oleh WSBP sendiri. Artinya dengan dibukanya kemungkinan percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 secara long term, WSBP bisa menopang segala kebutuhan infrastruktur, setidaknya bisa mengembangkan daripada produk-produk precast untuk bisa menopang infrastruktur, karena di industri precast sendiri akan berpengaruh pada industri lain seperti industri semen dan juga industri industri yang berkaitan dengan kebutuhan barang setengah jadi daripada produk-produk precast, sehingga mau tidak mau ini akan terus didorong di 2021 untuk lebih produktif dan juga mampu menopang dan juga mensupport kegiatan-kegiatan infrastruktur, sehingga WSBP secara jangka panjang masih bagus ya. Mungkin ini kita bisa tracking ya secara garis besar tentang targetnya. Sebelumnya SIMP kita secara 2021 ini mungkin akan bisa bermain di kisaran angka 640 sampai 680 untuk ke SIMP. Ya, mungkin kisarannya seperti itu. Syukur-syukur bisa naik ke angka 720 710.
Sedangkan WSBP secara overall long term ya, setidaknya tahun 2021 kami prediksi bisa ke 450 sampai 470 untuk WSBP. Ya, kemudian kita akan coba lihat teman-teman dari sisi pergerakan sahamnya daripada WSBP untuk hari ini, apakah kita bisa akses untuk ke sistem daripada broker ya kita di Mandiri Sekuritas. Nah, secara garis besar bahwa memang kondisi perekonomian Indonesia memang masih terjadi resesi ya, tetapi harapan-harapan di 2021 dengan adanya vaksin, kemudian vaksin yang diproduksi sendiri oleh BUMN baik secara lokal gitu, secara nasional, ini akan terus-menerus menopang bahwa herd immunity ataupun minimalisir daripada dampak COVID-19 mampu diantisipasi oleh produksi-produksi untuk vaksin ataupun obat secara dalam negeri, sehingga bisa menopang namanya kegiatan-kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Oke, kita cek ombak ya teman-teman. Kita lihat Wika. Sebentar, kita akan masuk ke aksesnya. Ya, kita akan masuk ke marketnya ini ya teman-teman, ke marketnya IHSG ya. Ini adalah saham-saham di LQ ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat di monitor. Untuk Wika terjadi koreksi hari ini tanggal 15 ya teman-teman, di minus 0,55% di 1805, tapi secara jangka panjang memang chartnya masih di bawah ya teman-teman, baru rebound beberapa saat, sehingga secara technical saham ini masih di bawah MA 60, sehingga harapannya setelah melewati 60 bisa sudah mulai running ke 2100-an. Jadi masih minus untuk Wika 0,55. Silahkan teman-teman yang bisa untuk masuk ke sektor sektor infrastruktur untuk Wijaya Karya. Kemudian kita akan lihat SIMP ya teman-teman. SIMP di Kompas. Ya, SIMP hari ini 1,52%. 1,52% ya teman-teman, saham SIMP buka di 396, kemudian pernah high di 406, kemudian close di 402, 1,52. Secara technical di MA 60 ini masih belum tercapai ya, kisaran angka 430 sampai 440 baru bisa melewati MA 60, tapi sudah lewat MA 20, sehingga ini tinggal boosting saja untuk bisa naik ke atas. Sementara memang secara stokastik kita lihat di sini SIMP sudah
mulai agak overbounced ya di level 76%. Sehingga secara jangka pendek mungkin akan terjadi koreksi, artinya beberapa investor akan melakukan penjualan untuk kemudian melakukan buyback kembali, sehingga ke depan saham ini secara prospektif akan bisa mampu rebound kembali. Oke, kemudian WSBP teman-teman, kita akan lihat WSBP sama ini Kompas, saham Kompas juga WSBP minus ya, minus 0,84, terjadi koreksi, open di 240, kemudian high di 242, ranknya tipis, dan low di 234. Secara jangka pendek masih belum rebound, tetapi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa secara garis sudah mulai mendekati MA20 ya secara jangka panjang. Kemudian stokastik juga sudah lewati posisi di atas 50 poin, artinya sekarang di posisi 52, jadi potensi untuk terus uptrend daripada WSBP ini terbuka lebar, sehingga secara jangka panjang prospeknya sangat baik. Oke, itu beberapa hal teman-teman. Kita akan coba lihat sedikit mengintip tentang kondisi LQ ya. LQ45 untuk perdagangan hari ini. Antam nampaknya kembali rebound 2,3%. Ini 689 miliar untuk transaksi. Kemudian Excel rebound 3,05%. Kemudian Sri Rezeki ya, Sril ini juga uptrend 6%. Kemudian ASII juga uptrend di atas 5.900 di di perdagangan hari ini. Kemudian juga ada BSDE yang prospektif, kemudian Telkom juga rebound 3% teman-teman. Jadi secara overall memang masih bisa terprediksi ya dari secara LQ. Beberapa saham-saham big cap kita akan lihat HMSP dengan rencana kenaikan cukai kembali terkoreksi minus 1% lebih. Kemudian kita lihat Unilever juga koreksi 0% sekian. Kemudian juga gudang garam juga 2%-an, dia tertekan oleh rencana pemerintah tentang cukai ya. Kemudian BMRI juga masih terkoreksi, artinya terkoreksi secara teknikal dalam posisi ada yang net sell. BBNI juga minus 1% ya teman-teman. Kemudian tadi ASI yang rebound juga. BBCA terpaksa memang ada karena sudah di angka atas ya, di posisi atas, terjadi net sell 0 sekian persen untuk BBCA. Kemudian kita lihat lagi NDF juga terkoreksi 1%, jadi praktis dengan big cap yang beberapa minus tadi dan juga ditopang oleh masuknya dana asing dengan posisi menunggu, dalam arti dia asing ini lebih banyak untuk masuk ke harga-harga murah, sehingga dia tidak lakukan net buy secara utuh di saham-saham tertentu. Artinya net buy asing ini tertuju pada suatu strategi bagaimana semurahnya dia bisa mendapatkan harga begitu dia masuk ke market. Artinya ini menandakan market sudah mulai di atas rata-rata harga, mendekati harga mahal ataupun valuasinya sudah naik, sehingga asing lebih selektif dalam memilih. Mungkin beberapa saat dengan masuknya net buy juga, asing akan kembali menaikkan IHSG secara
secara gradual ya teman-teman. Oke, itu tentang gambaran IISG ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat juga, tentang virtual trade ya. Target 200 juta ke 2 miliar. Hari ini saham kita masih sama, SMBR, ACST, dan juga Pepro. Pepro terjadi koreksi kemarin di 116, sekarang 113, hanya 43,04% overall. Kemudian ACST nggak terlalu bergerak, antara 20 sampai 21% secara gain. Kemudian SMPR juga gerak tipis di kisaran 1240 1260 ya teman-teman, sehingga praktis tidak ada perubahan pasti, artinya justru terjadi koreksi dari video-video sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja untuk review kita kali ini ya. Kita akan jumpa di lain kesempatan tentang review ISG di kita di FF Realty. Silahkan like, subscribe, dan share untuk channel kita, untuk pengembangan dan juga untuk perbaikan mutu siaran ya ke depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa di live thread besok, mungkin bisa kita live thread ataupun kita jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang salah dan tidak berkenan. Kita jumpa di lain waktu, lain kesempatan teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.